لا عز إلا بالجهاد بالجهاد فادرأ عن العين السهاد واحمل سلاحك في الوهاد sehingga pada malam hari ini kita dapat kembali silaturahim sambil bertolak keliling, dan tak lupa salawat barakah dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan perbanyak salawat serta mengamalkan sunnah beliau, insya Allah kita mendapatkan syafaat yaumil akhir. Mari tidak memperpanjang buka lima lagi, mari kita buka kajian kita ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Al-Ustaz, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wal akhwat, seluruh jemaah rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan Allah merahmati kita dan memuliakan kita semuanya. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sangat pantas bagi kita memuji Allah karena Allah kembali mengumpulkan kita di dalam majelis ilmu ini, dan ini merupakan nikmat besar untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus dengan ilmu, harus dengan ilmu. Tidak akan mungkin seseorang itu bisa mendekatkan diri dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Itu mustahil. Terkadang dia menganggap dirinya sudah, terkadang dia menganggap dia sudah melakukan perkara untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi hanya sebatas anggapan saja. Bila ditimbang anggapan itu dengan ilmu syar'i, maka sebenarnya dia bukan mendekatkan diri kepada Allah, justru bahkan menjauhkan dirinya kepada Allah. Makanya sangat penting sekali ilmu di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada Nabi kita, Rasul kita, kekasih kita, dialah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap kepada Allah dengan harapan yang begitu besar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita di antara umat yang akan mendapatkan syafaat Rasulullah di akhirat. Ikhwati fillah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan pembahasan kita tentang adab syar'iyyah, permasalahan-permasalahan adab yang ada di dalam agama kita, yang ada di dalam syariat kita,
yang itu sudah dijelaskan oleh Allah dan Rasul di dalam agama kita ini. Kemarin kita sudah mengambil beberapa poin dari adabun naum, adab tidur. Sudah ada kita ambil sekitar 7 poin ya. 7 poin sudah kita ambil dari adab tidur. Yang pertama, muhasabatun nafs qabla an-naum. Muhasabah artinya introspeksi diri sebelum tidur. Ighlaqul abwab wa itfa'un nar wal masabih qabla an-naum. Menutup pintu-pintu dan juga mematikan api atau lampu sebelum tidur. Itu merupakan sunnah Nabi SAW. Kemudian taghtiyatul aniyah. Kalau ada bejana-bejana, kalau dia misalnya sejenis gelas misalnya, kita tutup. Atau ada makanan-makanan di dalam bejana itu kita tutup. Karena dikatakan Nabi SAW, ada tutuplah bejana-bejana kalian dan juga gelas-gelas kalian. Fa inna fis sanah lailah yanzilu fiha waba la yamurru bi ina'in laysa 'alayhi ghidha aw siqa laysa 'alayhi wika illa nazala fihi min dhalika al-waba. Karena di dalam 1 tahun kata Nabi SAW bisa saja ada wabah yang itu turun, dan apabila wabah itu turun kemudian bejana itu tidak kita tutup, maka wabah itu masuk ke mana? Bejana. Ke dalam bejana itu atau makanan di malam hari, kemudian di pagi hari kita makan, maka itu menjadi penyakit. Makanya untuk supaya tidak terjadi, mencegah perkara itu, maka Nabi SAW memerintahkan, menganjurkan kepada kita untuk menutup bejana-bejana. Istihbabul wudu qabla an-naum. Sunnah hukumnya berwudu sebelum tidur. Min hadi Nabi SAW, dan juga termasuk perkara petunjuk Nabi SAW adalah mengkipas-kipaskan tempat tidur sebelum kita tidur. Kipasnya boleh pakai baju atau pakai apa, kain dan sebagainya, boleh. Apalagi kalau tempat tidur itu mungkin kita tinggalkan di dalam safar 1 bulan, 1 minggu atau 1 bulan, maka lebih harus lagi kita kipaskan dengan mengucapkan bismillah. Dan bahkan mungkin syaitan yang tidur di situ, kalau kita lakukan seperti itu, dia akan lari dari tempat tidur itu. Kemudian juga an-naumu 'ala syaqqil ayman, disunahkan juga kita tidur berbaring sebelah kanan, kemudian meletakkan tangan yang kanan, meletakkan pipi kita ini telapak tangan kanan. Ini sebagaimana Rasulullah tidur seperti itu. Ini sudah kita bahas ya. Kemudian qiraatul awrad al-waridah, kemudian membaca wirid-wirid atau zikir-zikir. Membaca zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW. Bisa ayatul kursi, membaca ayat-ayat, membaca ayat kursi, membaca surah al-ikhlas, membaca al-mu'awwadzatain, membaca surah qul huwallah, qul a'udzu falaq, qul a'udzu binnas, dan juga membaca surah al-kafirun. Dan bahkan kata Nabi SAW, walaupun hadis ini sebagian ulama mendhaifkannya, sebagian ulama menghasankannya. Siapa yang membaca surah Al-Kafirun sebelum tidur, kalau seandainya ajalnya sudah meninggal pada waktu itu, maka matinya berlepas diri dari seluruh kekafiran. Perkara-perkara kekafiran, misalnya perkara-perkara dari menyembah yang selain dari Allah, maka berlepas diri dari itu kalau dia membaca surah Al-Kafirun. Dan kalau seandainya kita
merenungi dari surah Al-Kafirun ini, kita berlepas diri dari perbuatan orang-orang kafir dan juga orang kafir itu sendiri. Maka kalau kita berlepas diri dari orang kafir dan perbuatan orang kafir, sembahan orang kafir, berarti kita mati dalam keadaan bertauhid. Ini besar sekali keutamaan. Kemudian selanjutnya dari adab tidur adalah ghuslul yadain ba'da ta'am 'inda an-nawm. Kalau kita membasuh yadain, membasuh kedua tangan kalau seandainya kita baru makan. Keliru ya ikhwannya, kalau dahulu kita diajarkan membasuh kaki supaya tidak mimpi buruk. Ini keliru. Terkadang subhanallah kita ajarkan perkara itu kepada anak-anak kita. Ya, memang bagus untuk memerintahkan mereka membasuh kaki, tapi jangan ada masuk keyakinan kalau tidak membasuh kaki Bermimpi. buruk. Di situ saja kesalahannya. Kalau membasuh kaki, apalagi misalnya kaki yang dibawa anak kita tuh yang masih kotor, bagus. Cuci kakimu. Tambah ya, kita takut-takutin pun nanti kalau nggak cuci kaki mimpi buruk nanti. Sampai saat ini itu tersebar. Ya. Bahkan kalau lebih sunnahnya itu adalah mencuci tangan. Apalagi kalau misalnya anak-anak itu kan, maka terkadang cuci tangan itu tidak pada tentukan kan. Jadi di waktu sebelum tidur itulah kita suruh untuk mencuci tangan. Paham Pak ya? Kemudian ketika kita misalnya tidur, ini Bapak ini masuk ke poin yang baru ya. Kita tidur di tempat yang misalnya kita takut di sana, atau kita tidur sendirian, ada prasangka kita atau macamlah bayangan-bayangan datang kan gitu, atau ingin menghampiri kita atau akan takut datang dia siapa ini? Setan. Takut datang dia yang panjang rambutnya itu, yang ada bolong-bolong di belakang tuh. Sundel bolong. Takut terkadang misalnya. Ada doanya supaya Allah larang mereka untuk nampak di hadapan kita. Apa doanya? Dikatakan oleh Rasulullah, "A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa an yahdurun." Aku berlindung kepada Allah dengan kalimat Allah yang sempurna, min ghadabihi, dari kebencian atau marahnya Allah. Kita juga berlindung kepada Allah dari kemarahan Allah, kemurkaan Allah. Wa syarri ibadihi, dan juga kita berlindung kepada Allah dari keburukan hamba-hamba. Jadi misalnya ada yang pencuri, ada yang masuk, misalnya terkadang ada orang yang membunuh, masuk ke rumah membunuh satu keluarga, atau bahkan ada yang membakar sedangkan yang punya rumah masih tidur. Ini kejahatan hamba-hamba. Maka dari situ kita berlindung kepada Allah, wa syarri ibadihi, dan kita berlindung kepada Allah dari seluruh keburukan hamba-hamba. Ada hamba-hamba yang jahat, yang buruk untuk yang menimpa kepada kita, maka kita berlindung kepada Allah. Siapa lagi yang bisa melindungi itu segala kecuali Allah. Semua perkara itu hanya Allah yang bisa melindungi kita, maka kita minta perlindungan kepada Allah. Wa min hamazati syaitan, dan juga kita berlindung dari bisikan-bisikan syaitan. Bisikan-bisikan syaitan, gangguan-gangguan syaitan. Ya. Wa ay yahdurun, dan juga kita berlindung supaya jangan nampak kita di
Nah ini doanya supaya kita misalnya ada rasa takut, nggak nampak dia, nggak datang dia, katanya kalau apa namanya bulu rumah berdiri katanya datanglah dia merinding gitu. Maka kalau supaya kita nggak nampak nih, karena takut kita nampak dia, maka bacakan doa ini. A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa ay yahdurun. Baik. Kemudian juga ikhwan, dari diantara adab di dalam tidur, tidak boleh kita tidur melangkuk. Tidak boleh, ini sudah kita ambil kemarin. Tidak boleh kita tidur melangkuk. Kecuali misalnya dikatakan oleh para ulama, di antaranya Syekh Shalih Al-Utsaimin, kecuali memang tak bisa kita tidur kecuali memang gigit. Maka itu pun jangan sampai menjadi kebiasaan. Karena tidur melangkuk itu tidurnya siapa? Pertama, tidurnya penghuni neraka. Yang kedua, tidurnya orang yang dimurkai oleh Allah, dibenci oleh Allah. Jadi tidak ada pilihan di antara itu. Kemudian minal afdal adamun naum ba'dal fajr. Lebih afdal itu, lebih bagusnya kita tidak tidur setelah salat subuh. Kenapa? Karena di waktu setelah subuh itu ada doa Nabi SAW. Doa di waktu itu untuk umatnya. Apa kata Nabi SAW dalam sebuah hadis riwayat Abu Dawud? Doa Nabi SAW, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah bagi umatku, berikanlah keberkahan bagi umatku fi bukuriha, di pagi hari itu. Jadi ba'da subuh itu ikhwan adalah waktu yang sangat diberkahi oleh Allah karena doa siapa? Doa Rasulullah. Alangkah sayang sekali kalau di waktu yang berkah itu kita gunakan untuk tidur. Sayang sekali. Harusnya kita gunakan perkara-perkara yang baik. Entah itu mencari rezeki, entah itu membaca Al-Quran atau membaca zikir-zikir. Kan bagus Ustaz kalau supaya tidur kita diberkahi, tidur berkah jadi. Disayang sekali, bahkan di pandangan para ulama sangat aib di kalangan para ulama itu kalau ada seseorang tidur di ba'da subuh, aib bagi mereka. Dan bahkan Urwah bin Zubair, seorang ulama, Urwah bin Zubair, dia sangat membenci seseorang kalau seseorang itu tidur ba'da subuh. Ada dia misalnya Urwah bin Zubair ini seorang ulama melihat ada orang lain atau ada seseorang yang tidur ba'da subuh, dia sangat benci seseorang. Karena di waktu itu sangat dilarang Rasulullah tidur di waktu ba'da subuh. Dan bahkan dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim mengatakan, wa minal makruh indahum, bagian dari makruh indahum di sisi mereka siapa? Para ulama. An-nawmu baina salati subuh wa tulu'i syams fa innahu waqtun ghanimah. Kata Imam Al-Qayyim, dari bagian makruh
atau termasuk bagian makruh di sisi para ulama. Yang pertama adalah tidur baina salati subuh, di antara salat subuh. Berarti sebelum salat subuh dan juga setelah salat subuh. Kenapa? Karena di waktu itu kata Imam Ibnu Qayyim, fa innahu waqtun ghanimah. Karena di waktu itu adalah waktu yang sangat mahal sekali. Waktu yang berharga sekali. Misal, waktu sebelum subuh, berarti di situ adalah sepertiga akhir malam. Apa janji Allah melalui Nabi SAW? Ada apa di dalam sepertiga malam akhir ini? Allah turun Ke langit ke dunia. langit dunia. Allah turun. Dan Allah mengatakan, siapa yang di waktu ini mohon ampun kepada Allah akan kuampuni. Siapa yang meminta kepadaku di waktu ini akan kuberikan. Dan siapa yang berdoa di waktu ini akan distajabkan. Ini waktu emas. Ini waktu yang berharga. Maka sangat ditekankan di situ kita isi. Makanya apa kata Allah? Di antara hamba-hamba pilihan itu adalah wa bin ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur. Waktu sahur itu adalah waktu sebelum subuh. Hum yastaghfirun. Hamba-hamba yang soleh itu, hamba-hamba yang pilihan itu adalah waktu sahur itu, di sepertiga akhir malam itu, kita gunakan istighfar. Ya. Makanya, bahkan ikhwan, Allah ikhwan, kita kalau bisa kita usaha. Bagian dari aib bagi seorang penuntut ilmu. Kita ini. Semua kita dapat untuk itu. Bagian dari aib kalau seandainya kita bangun pada waktu subuh saja. Aib itu sebenarnya. Harusnya bagi kita yang penuntut ilmu itu bangun sebelum subuh. Karena sebelum subuh itu bisa kita laksanakan sholat tahajud 2 rakaat atau sholat witir 1 rakaat. Jangan subhanallah kita tidak pernah melakukannya dalam 1 minggu, dalam 1 bulan. Ini bahaya sekali. Keberkahan ilmu itu tidak. Allah cabut. Ya kalau bisa jangan. Karena apalagi di waktu itu apa yang terbaik itu kata Allah adalah hum yastaghfirun, mereka beristighfar. Apalagi di waktu itu adalah waktu emas. Ketika kita mohon ampun kepada Allah di waktu itu Allah ampun. Ketika kita berdoa kepada Allah di waktu itu Allah mustajab. Ya. Dan juga setelah subuh sebagaimana doa Nabi SAW tadi berkah, waktu berkah. Bahkan disebutkan Nabi SAW. Ya, disebutkan Nabi SAW. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء. Bahwasanya Nabi SAW itu sangat membenci tidur sebelum Isya. Jadi ikhwan, ada beberapa waktu yang kita dianjurkan jangan tidur di waktu itu. Yang pertama tadi sebelum subuh. Yang kedua setelah subuh. Yang ketiga sebelum Isya. Berarti setelah maghrib. Jadi antara maghrib dengan Isya itu bisa jangan tidur. Kenapa? Karena di waktu itu sangat benci Rasul orang yang tidur di sana. Rasulullah benci. Di dalam hadis ini ada 2 yang dibenci oleh Nabi.
Yang pertama adalah an-naumu qabla al-isya, tidur sebelum isya. Dibenci Nabi. Kalau sudah Rasul membenci, bagaimana lagi? Ya. Yang kedua, wal hadis ba'daha. Juga perkara yang dibenci oleh Nabi, setelah tidur sebelum isya. Yang kedua, wal hadis ba'daha. Setelah isya berkumpul-kumpul. Atau perkara-perkara perbuatan tak ada manfaatnya. Makanya Nabi itu kapan dia tidur? Awal malam. Rasulullah itu awal malam tidur. Awal malam itu pada isya. Jadi ikhwan, kalau seandainya kita tidak ada lagi yang kita kerjakan, yang sangat penting, misalnya ada tugas kita atau apa, kita tidak lagi malas membaca atau apa, ibadah-ibadah lain, pengajian pun tidak ada, maka lebih bagus sunnahnya itu kita tidur, supaya di malam di tengah malam kita tersebut. Jangan sampai seperti orang-orang yang subhanallah habis isya itu memang sengaja berkumpul di mana, di warung kopi atau di kafe-kafe atau di warung-warung miso, goreng mie goreng atau ayam. Panggil nih, sini kumpul. Sampai kadang jam 12 malam. Berapa jam sih teman? Bahkan isya sampai jam 12 malam. Oh ya mah? Berapa jam? 4 jam. Sekarang subhanallah, ketika kita misalnya pulang dari pengajian dari sini, itu ada sebuah tempat yang saya lihat orang yang itu juga. Mulai dari dulu ini juga orang. Sampai jam 12 malam. Itu juga. Apa nggak habis ngobrol? Ini bahaya. Dan bahkan lebih parah lagi, di waktu dia misalnya pada isya ini harusnya sunnahnya dia tidur, nggak ada pekerjaannya, nggak ada apa-apa, nggak ada acara, nggak ada pengajian, tidak ada, membaca pun dia malas, malah menonton video. Lebih parah lagi film Allah ini ujian Allah. Ini subhanallah, kalau apa namanya, banyak sekali ya kita dapatkan pelajaran ilmu seperti ini. Bahkan di tempat kuliah itu ada di waktu kuliah itu satu asrama kan, tiba-tiba orang ini dipanggil oleh syekh. Jadi itu subhanallah, ada sesuatu yang dilihat syekh ini lain dari orang ini. Begitu dipanggil, kemudian diperiksa laptop, diperiksa handphone. Makanya mungkin karena itulah laptop dilarang bagi mahasiswa. Habis, gak sih. Handphone pun nggak dibolehkan lagi mahasiswa. Saya sudah. Karena semua isinya hancur, dibongkar oleh ustaz-ustaznya. Padahal subhanallah orang yang pendiam luar biasa. Orang yang pendiam luar biasa. Karena misalnya nggak nyangka dia seperti itu.
Bahkan ikhwan lebih dahsyat tadi. Sewaktu kami jadi dai di Eknaba di Ranto Perapat, ada seorang istri yang datang mengadukan perihal suami. Padahal suaminya seorang ustaz kondang Ranto Perapat. Dan kebetulan alhamdulillah ini kebetulan masih ada family dengan kami. Saudara dekat. Makanya istri itu mengadu. Di tengah-tengah masyarakat dihormati, di hadapan masyarakat dianggap begitu besar. Bayangkan penceramah, khutbah Jumat ceramah, ittaqillah, takut kalian kepada Allah. Jadi pada malam hari tercium oleh istri, melihat film-film tercium. Subhanallah. Padahal orang berilmu. Ada lagi terkadang ikhwan yang datang, dia sendiri yang mengaku. Bagaimana cara bertobat besar? Allah ya ikhwan, ini rawan sudah. Ini musuh kita. Sampai kata para ulama, kalau seandainya dengan ini kita hancur, jangan dipakai. Seluruh fasilitas yang membuat kita hancur, agama kita terlebih. Sudah. Mereka subhan lebih sibuk kita yang membuka itu. Jadi orang yang kita sebutkan tadi orang yang berilmu. Kenapa kita sebutkan ini? Ini kan keberkahan ilmu Allah, keberkahan ilmu itu yang bermanfaat adalah ilmu yang mendatangkan ketakwaan, takutnya kepada Allah. Ini seorang ustaz, seorang penceramah, mengajak orang masuk ke dalam surga. Malah dia sendiri yang masuk. Jadi ibrah bagi kita. Ini bahaya sekali kalau ilmu itu tidak benar. Bahkan ilmu merubah diri kita dalam berbicara, dalam melihat, dalam prasangka itu buangkan dalam mengurusi orang lain. Kebilang keberkahan. Ya, baik. Jadi sunnahnya itu ya, kalau misalnya tidak ada perkara-perkara atau hal-hal yang kita lakukan setelah isya itu, lebih sunnahnya kita tidur. Apalagi misalnya seperti itu. Di zaman kita subhanallah. Ya. Baik. Kemudian di antara adab juga di dalam bab tidur ini disebutkan dalam sebuah hadis anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yantahilu bil ismi qabla an yanam kullu layl. Bahwasanya Rasulullah itu sebelum tidur
memakai celak. Mak? Celak isbit namanya. Sebelum tidur. Setiap malam. Akan tetapi hadis ini hadisnya lemah. Jadi kalau sudah hadisnya lemah, jangan lagi pakai celak. Kalau misalnya kita pakai celak, tapi bukan untuk patokan kepada hadis ini, tidak masalah. Tidak masalah. Tapi kalau dia berkeyakinan mengamalkan hadis ini, karena di dalam hadis ini disebutkan Rasulullah itu bercelak setiap malam sebelum tidur, maka padahal hadis itu adalah hadis lemah. Makanya tidak bisa diamalkan. Baik. قد اشتهر عنه عليه الصلاة والسلام وصح عنه أنه كان ينام أول الليل ويحيي آخره. Bahwasanya sudah masyhur, sudah diketahui oleh orang-orang yang mengetahuinya, bahwasanya Nabi SAW itu adalah tidur di awal-awal malam dan menghidupkan akhir-akhir malam. Kalau sudah di awal tidurnya kita di akhir malam, kira-kira sholat tahajud itu. Sekarang subhanallah, tidur sampai jam 2, jam 2 baru mati. 2 malam. Dan dia subuh mulai. Begitu sholat subuh, bangun, kemudian tidur balik. Allah ini tidak berkata. Kecuali kita ini orang-orang yang tak datang pengajian, tak belajar, tak peduli mereka. Kita sudah belajar. Berapa sunnah yang kita hilangkan? Ya. Kemudian an Mu'adz bin Jabal Ali Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min muslim yabitu ala zakarin tahiran fayata'arra min al-layl fayas'alu Allah khairan min ad-dunya wal akhirah illa a'tahu iyyahu. Dikatakan oleh Nabi SAW dalam hadis Abu Daud dari Mu'adz bin Jabal, kata Nabi SAW, ma min muslim yabi, tidak ada seorang muslim itu yabi, yang dia tidur dalam kondisi tahir, dalam kondisi dia berzikir dan juga dia dalam berwudu. Intri ya, berjelas tadi sunnah hukumnya berwudu sebelum tidur. Mustahab ya, sunnah hukum. Diperkuat lagi dalam hadis, di sana ada keutamaan orang yang berzikir, orang yang baca ayat-ayat atau doa-doa sebelum tidur dalam keadaan berwudu. Lalu dia minta kepada Allah sebelum dia tidur, minta sama Allah permasalahan dunia, kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat, kecuali Allah akan memberikan apa yang dia minta. Kecuali Allah akan memberikan apa yang dia minta. Jadi juga merupakan keutamaan setelah kita membaca zikir-zikir atau membaca doa-doa sebelum tidur atau ayat-ayat yang sudah diajarkan oleh Nabi kepada kita, setelah itu selesai kita baca, kemudian sebelum kita pejamkan mata kita berdoa, tapi dalam keadaan kita bersuci ya, dalam keadaan kita bersuci berwudu, kita berdoa kepada Allah
Apalagi yang kita doakan adalah untuk perkara kebaikan dunia kita maupun perkara kebaikan akhirat kita. Kecuali kata Nabi SAW, di waktu itu Allah kabulkan doa. Allah berikan apa yang dia minta. Baik. Kemudian di dalam tidur itu kan ada mimpi kan, Pak? Mimpi itu ada mimpi buruk, ada mimpi Baik. baik. Ketika kita mimpi baik, apa yang kita ucapkan? Alhamdulillah. 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 Ketika kita mimpi baik, kita ucapkan alhamdulillah. Apa Pak kira-kira mimpi yang baik itu? Mimpi pergi ke Moga. Sudah bermimpi kita di sana kan? Labbaik Allahumma labbaik, kita katakan di sana. Kalau mimpi makan, Pas bulan puasa. baik deh itu. Begitu mau makan dibangunkan istri. Bang, belum subuh. Kenapa dibangunkan dia? Sedikit lagi itu yang mau makan tadi. Tapi itu pun ucapkan alhamdulillah. Tapi kalau kita mimpi buruk, maka kita berta'awuz kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu disebutkan dalam hadis. Kemudian apabila kita melihat di dalam mimpi itu perkara yang buruk, yang kita tidak suka, maka misalnya kita terbangun, itu mimpi buruk yang kita tidak suka mimpi, bangun kita, ingin kita lanjutkan lagi tidur, maka meludah ke arah Kiri. meludah di sini nggak berisi ya, hanya simbol saja. Falyamfud an syamalihi, maka mengembus juga bisa. Berembus dia, meniup dia, ditiupkannya sebelah kiri. Berapa kali? Tiga kali. Summa yata'awwad min syarriha fa innahu la tadurru. Kemudian dia berlindung kepada Allah dari mimpi. Misalnya kita mimpi dikejar-kejar harimau atau ular atau kerbau atau binatang-binatang buas lainnya. Sekarang mimpi kan macam-macam. Sekarang nggak bisa kita cerna pun, kadang kita mimpi. Itu cewek. Jadi perkara-perkara dikejar gitu. Lagi juga. Bahaya itu. Ya. Imam Hasan Al-Basri bermimpi digoda wanita. Kan? Seorang ulama, Imam Hasan Al-Basri. Datang wanita menggodanya, dia tolak, dia mengatakan, Anda bukan istri saya. Dalam mimpi bisa menolak. Bisa? Itu buktinya bisa. Iya bisa. Dia mengatakan Anda bukan istri saya. Luar biasa. Mimpi saja dia tolak. Kalau seandainya terjadi, apakah Hasan Al-Basri ulama besar berdosa? Dosa enggak, Pak? Tidak. Tidak, mimpi. Mana bisa di Apa kata Nabi SAW? Rufi'al qalam, diangkat itu pena. Diangkat pena. Artinya tidak dijatuhkan, dia dosa. tidak ditulis dosa. Bagi orang yang tidur sampai dia
bangun, tidur, apapun yang dilakukannya tak berdosa. Ada orang mengigau misalnya, apapun yang dilakukan dalam mengigau itu tidak dihitung dosa. Cakep-cakep. Apalagi dalam mimpi. Mimpi. Tapi itu pun ulama besar Allah yang luar biasa. Iman. Di mana mereka menjaga kesucian diri, di mana mereka menjaga dari maksiat yang mereka lakukan. Itu karena sudah sudah dipaksakan mereka, biasakan mereka untuk menjaga. Sampai mimpi pun tidak terjadi. Menolak. Tapi kalau kita bisa subhanallah, kita berlindung dari itu. Kalau bisa jangan dicari-cari. Jangan dicari-cari. Baik. Jadi kalau perkara-perkara hal yang buruk dalam mimpi itu kita tidak ingin terjadi itu, maka bangun kita pertama yang kita lakukan adalah kita fokuskan ke arah kiri, sebelah kiri. Ustaz, bagaimana kalau seandainya istri saya di sebelah kiri? Nah, makanya jangan berisi. Dia hanya sekedar tembus saja. Baru berapa kali Pak? Tiga kali. Baru kita bertawul dari itu agar supaya Allah tidak la tasuruh, agar supaya tidak terjadi kemudaratan bagi kita dari mimpi. Tapi kalau dalam hadis yang lain itu mengatakan dihembuskan. Sedangkan yang di dalam hadis lain mengatakan fal yubsir, artinya diduga, sedangkan ludah yang simbol saja. Kemudian di dalam hadis lain, setelah kita meludahkan atau menghembuskan, lalu kita merubah posisi kita kalau ingin tidur. Kita rubah posisi kita. Kalau yang tadi, atau kalau misalnya pindah. Kalau pindah. Tapi kalau memang di situ tempat tidur kita, maka kita rubah posisi tidur kita. Baik. Kemudian mimpi itu ikhwan, seperti ini terakhir ya. Karena sudah ada pembahasan masalah ini. Kemudian dalam mimpi itu disebutkan oleh penulis ada juga mimpi itu mimpi yang mimpi yang dia butuh takwil. Petunjuk. Butuh takwil di sini butuh tafsiran. Sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam, dia jagonya bagian dari mukjizat Nabi mentafsirkan mimpi. Tapi jangan menjadikan mimpi itu sebagai hukum. Karena ada sebagian dengan mimpi itu bisa menjadi naik derajat, naik level. Antum kemarin mimpi apa? Mimpi ini Pak Kiai, Pak Guru, naik. Antum kemarin mimpi apa? Mimpinya berarti sudah bisa jadi khalifah. Jangan boleh. Apalagi memang diusahakan supaya mimpi. Karena ada terkadang begitu masuk kita belajar di sana, dia nunggu mimpi kita.
Ada mimpi di antara kalian, informasikan dengan saya. Jadi ini, ya, tidak boleh kita mempercayai 100% mutlak mimpi. Apalagi dijadikan mimpi itu sebagai hujah dalam agama. Ini tidak boleh. Karena mimpi itu bisa baik, bisa buruk. Bisa dari Allah, bisa dari syaitan. Bisa dari syaitan. Ya. Jadi ada misalnya yang dari mimpi-mimpi tafsir atau takwil. Dan ini bukan sembarangan orang yang takwil, ya. Dan juga dia ada orang yang bisa misalnya kita bertanya, Ustaz, saya mimpi ini Ustaz, bagaimana, apa maksudnya Ustaz? Terkadang pun mimpi, terkadang pun ditakwil dengan ada landasan-landasannya. Itu kemungkinan, Tapi untuk benar-benar itu 100% itu tidak akan mungkin. Karena dalam mimpi tidak boleh diyakini kebenaran 100%. Apalagi dijadikan itu sebagai hujah di dalam agama kita. Paham, Ikhwan? Insyaallah Ustaz. Alhamdulillah selesai, ya, dalam adab tidur ini. Insyaallah pertemuan yang kapan Allah takdirkan kembali kita akan membahas pada dalam kitab yang lain. Ini saja yang kita sampaikan sebelum kita tutup. Bagi ikhwan atau akhwat yang bertanya,